Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Iksan dengan NIM 10584110599 akan mempresentasikan tugas jaringan komputer dengan bertemakan the rules atau aturan. Oke, kita masuk ke materinya. Yang pertama, 3 elemen. Tujuan utama dari jaringan apapun adalah untuk memberi kami metode untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dari masyarakat manusia primitif yang awal hingga masyarakat teknologi paling maju saat ini. Berbagi informasi dengan orang lain sangat penting untuk kemajuan manusia. Oke, semua komunikasi dimulai dengan pesan atau informasi yang harus dikirim dari satu individu atau perangkat ke orang lain. Metode yang digunakan untuk mengirim, menerima, dan menafsirkan pesan berubah dari waktu ke waktu seiring kemajuan teknologi. Semua metode komunikasi memiliki 3 elemen. Yang pertama dari elemen ini adalah sumber pesan. Yang pertama adalah sumber pesan atau pengirim. Sumber pesan adalah orang atau perangkat elektronik yang perlu mengomunikasikan pesan ke individu atau perangkat lain. Elemen kedua dari komunikasi adalah tujuan atau penerima pesan. Tujuan menerima pesan dan menafsirkannya. Elemen ketiga disebut media transmisi atau saluran. Ini menyediakan jalur di pesan dapat melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan. Masuk ke analogi. Oke, sebelum berkomunikasi seperti yang digambarkan di sini, mereka harus menyepakati cara berkomunikasi. Jika komunikasi menggunakan suara, mereka harus terlibat dahulu menyepakati bahasa. Selanjutnya, ketika mereka memiliki pesan untuk dibagikan, mereka harus dapat memformat pesan itu dengan cara yang dapat dimengerti. Jika seseorang menggunakan bahasa Inggris tetapi struktur kalimatnya buruk, pesannya dapat dengan mudah disalahpahami. Sekarang masuk ke jaringan. Sebelum berkomunikasi, perangkat harus menyetujui cara berkomunikasi. Mereka juga harus memformat pesan dengan cara yang dapat dimengerti, seperti yang ditunjukkan dalam animasi ini. Juga berlaku untuk komunikasi berkomputer. Oke, kita masuk ke protokol komunikasi. Protokol komunikasi. Sebelum memulai berkomunikasi satu sama lain, kita membuat aturan atau kesepakatan untuk mengatur percakapan. Kesepakatan tersebut antara lain sebagai berikut. Metode komunikasi apa yang harus digunakan. Yang kedua, bahasa apa yang harus kita gunakan. Yang ketiga, apakah kami perlu mengkonfirmasi bahwa pesan kami telah diterima. Oke, masuk ke metode. Masuk ke dalam metodenya. Seperti yang digambarkan yang di atas, orang pertama menggunakan bahasa isyarat, kemudian kedua menulis catatan. Maaf, saya tidak mengerti tanda tangannya. Yang ketiga, menulis catatan. Bisakah kita menggunakan catatan tertulis? Kemudian orang yang keempat menulis catatan. Ya, itu akan baik-baik saja.
Oke, masuk ke bahasa. Yang pertama, saya bisa berbahasa Jepang dan Inggris. Dan percakapan keduanya, saya bisa berbaca bahasa Spanyol dan Inggris. Dan dibalas oleh orang ketiga, kita bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris kalau begitu. Yang terakhir, masuk di konfirmasi. Pertama, saya ingin memesan 3 kemeja hitam ukuran sedang. Dan orang kedua, ya, saya mengerti pesan Anda, 3 kemeja hitam sedang. Kemudian dikonfirmasi oleh orang ketiga, ya, itu benar, terima kasih. Mengapa protokol penting? Sama seperti manusia, komputer menggunakan aturan atau protokol untuk berkomunikasi. Protokol diperlukan agar komputer dapat berkomunikasi dengan benar di seluruh jaringan, baik di lingkungan kabel dan nirkabel. Jaringan lokal didefinisikan sebagai area di mana sebuah host berbicara dalam bahasa yang sama. Oke, masuk ke format pesan. Ketika sebuah pesan dikirim, itu harus menggunakan format atau struktur tertentu. Format pesan tergantung pada jenis pesan dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Masuk ke ukuran pesan. Aturan yang mengatur ukuran potongan dikomunikasikan melalui jaringan sangat ketat. Mereka juga bisa berbeda tergantung pada saluran yang digunakan. Ketika pesan panjang dikirim dari satu host ke host lain melalui jaringan, mungkin perlu memecahkan pesan menjadi bagian yang lebih kecil. Oke, masuk ke waktu atau time. Banyak fungsi komunikasi jaringan bergantung pada waktu. Waktu menentukan kecepatan di mana bit ditransmisikan melalui jaringan. Ini juga mempengaruhi kapan sebuah host individu dapat mengirim data dan jumlah total data yang dikirim dalam satu transmisi. Kemudian di pengkodian. Pesan yang dikirim melalui jaringan pertama harus diubah menjadi bit oleh host pengirim. Setiap bit dikodekan ke dalam pola suara, gelombang cahaya atau impuls listrik bergantung pada media jaringan di mana bit ditransmisikan. Kemudian masuk di enkapsulasi. Setiap pesan yang ditransmisikan pada jaringan harus menyertakan header yang berisi informasi pengelamatan yang mengidentifikasikan host, sumber, dan tujuan. Jika tidak, maka tidak dapat dikirimkan. Kemudian masuk ke pola pesan. Beberapa pesan memerlukan pengakuan sebelum pesan berikutnya dapat dikirim. Jenis pola permintaan tanggapan ini merupakan aspek umum dari banyak protokol jaringan, namun ada jenis pesan lain yang dapat dengan mudah dialirkan melalui jaringan tanpa mempedulikan apakah pesan tersebut mencapai tujuannya atau tidak. Oke, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.